Seperti pepatah Jawa, Witing Tresno Jalarani Suko Kulino, keseringan bersama, keseringan berbagi banyak hal hingga muncullah rasa di antara mereka. Tak dapat kupungkiri juga, aku ada andil dalam kedekatan mereka berdua. Pengakuan Marissa, jika di saat ia menginginkan perhatian, aku sibuk mengurus kerjaan di Jakarta. Di saat merindukanku, aku tentu tidak ada. Di saat ingin mendapatkan nafkah, aku sibuk. Karena memang di tahun-tahun itu, aku sedang sibuk-sibuknya mengembangkan perusahaanku di Jakarta. Munculan sampah lawan kesiangan, Sofyan menggantikan posisiku untuk sementara. Begitulah seterusnya, kedekatan mereka semakin tak terelakkan saja. Ditambah keterangan dari Alisa putriku jika tak jarang mereka bertiga keluar bareng untuk sekedar menghabiskan waktu weekend bersama. Mantap, hingga malam itu, malam di mana hujan tengah mengguyur kota Makassar, mereka berdua sedang di rumah Sofyan. And then, udah bisa ditebak bukan apa yang terjadi selanjutnya? Mereka berdua secara sadar melakukan hal itu pertama mereka malam itu di rumah Sofyan, di kamar Sofyan. Ada yang pertama, maka mustahil tak ada yang kedua dan seterusnya. Bahkan hubungan mereka berlanjut selama 4 tahun lamanya, hingga akulah yang memergoki mereka sendiri. Menurut cerita Marissa, memang ia jarang mendapatkan dari Sofyan, tapi setidaknya ia tak merasakan kesepian ketika aku tak ada di sisinya. Mantap. Memang kalian berdua sangatlah cocok, sama-sama bermuka tebal. Sudah cukuplah aku bercerita mengenai kejadian itu, pun hanya mendengar dari keterangan mereka berdua di pengadilan kala itu. So, karena aku malas untuk mengingat-ingatnya, jadi kita sudahi saja cerita mereka berdua. Muak juga kalau ku ingat. Sebulan kemudian, atau waktu sekarang, kabar terakhir, aku dengar Sofyan dan Marissa akan segera menikah. Aku sungguh tidak peduli lagi pada Marissa. Marissa berbuat seperti itu, seluruh perasaanku padam, bahkan tak pernah sempat merasakan sakit hati. Karena aku lebih menyadarkan diriku yang mungkin karena aku bukanlah yang terbaik buat Marissa. Mungkin memang sudah takdir Tuhan pernikahan kami harus usai sampai di sini. Baiklah teman-teman, sebelum lanjut bantu tekan tombol subscribe dan like video ini serta share ke sosial media teman-teman agar saya semangat untuk mengupload cerita-cerita lain selanjutnya. Terima kasih. Waktu sekarang. Setelah beres urusan 2 hari ini dengan Pak Ferdinand untuk serah terima semua asetku di sini, aku malah tersandung satu masalah hingga membuatku kini bersama Pak Ferdi berdua di dalam mobil serta akan ditemani oleh Pak Anton. Pengacara yang membantuku menyelesaikan masalahku dengan Marissa yang juga sedang berada di perjalanan menggunakan mobil sendiri harus ke kantor kepolisian malam ini juga. Padahal aku harus boarding sejam lagi. Tapi nggak masalah, aku juga sudah menelpon bagian tiketing yang kebetulan juga pernah bersama denganku di salah satu hotel untuk mereschedule keberangkatanku meski aku harus mengeluarkan kocek tambahan biaya. So, aku mengetahui ada surat pemanggilan ketiga saat sore tadi ketika aku ingin berpamitan dengan semua mantan karyawanku di kantor di saat bertemu dengan sekretaris Sofyan yang saat ini sudah berganti status menjadi sekretaris Pak Ferdi. Karena ya, perusahaan sudah berpindah tangan ke beliau. Ia menyerahkan 3 amplop berlogo kepolisian. Asem, aku berkasus, Aku dilaporkan oleh Sofyan atas kasus pemukulannya kala itu. Dengan ancaman pasal penganiayaan, ancaman penjara 2 tahun. Mungkin karena dia sakit hati, aku hanya memberinya dana sebesar 100 juta saja ketika aku depak ia dari perusahaan. Apalagi ia sempat menuntutku sampai ke Depnaker segala dan dinas sejenisnya. Tapi aku cuek aja, masa bodoh lah. Lo udah ngancurin rumah tangga gua, masa gua harus ngeluarin duit yang banyak buat hidup lu seh? Aku membatin. Sesampainya di kantor polisi, rupanya Pak Anton juga telah tiba lebih dulu.
Aku cukup tenang dan diam, membiarkan Pak Anton yang bekerja. Aku melirik arloji di lengan, rupanya waktu sudah menunjukkan jam 7. Gak berasa udah malam aja. Kita di situ aja Pak, ujar Pak Ferdi menunjuk kursi panjang yang kebetulan lagi kosong. Aku lantas mengiyakan. Kami bertiga berjalan menuju ke kursi tersebut. Baru saja duduk, aku melihat Sofyan ditemani Marisa baru saja masuk ke dalam sebuah ruangan yang bertuliskan Kanit Reserse. Mungkin setelah mendapat kabar jika aku bersedia menerima panggilan dari kepolisian, ia pun dihubungi. Pak Don, tunggu di sini ya, biar saya yang mengurusnya. Begitu ujar Pak Anton. Aku hanya mengangguk mengiyakannya. Intinya sepenuhnya aku serahkan ke beliau. Do the best ya Pak Anton. Sepeninggalan Pak Anton, aku pun berbincang-bincang dengan Pak Ferdi di kursi panjang yang tak jauh dari ruangan reserse. Jadi yang tadi mantannya ya Pak Don? Tanya Pak Ferdi. Sepertinya ia juga melihat kedatangan Sofyan dan Marisa. Karena memang pria di sampingku ini baru ku kenal seminggu setelah kejadian itu. Makanya ia belum pernah bertemu dengan mereka berdua. Iya Pak, ku jawab pertanyaan Pak Ferdi. Pantas, nggak cocok buat Pak Doni sih, balasnya. Kelihatan banget kalau dia bukan istri yang terbaik buat Bapak. Oh ya? Meski kedengaran agak gimana, tapi aku nggak permasalahkan. Aku malah tersenyum mendengarnya. Maaf bercanda Pak, nggak usah tegang gitu. Pak Ferdi tersenyum. Sepertinya ia melihat jelas ketidaknyamananku berada di sini. Kekhawatiranku hanya satu. Jika aku di penjara malam ini juga, maka kasihan Alisa yang telah kujanjikan tak akan lama berada di Makassar. Alisa kini menginap di rumah adikku si Dinda, lebih tepatnya apartemen Dinda. Oh ya, aku mempunyai 2 adik perempuan. Kalau aku nggak salah ingat, sepertinya aku sempat menyinggungnya di awal cerita. Intinya, aku anak pertama, yang kedua si Dinda yang baru saja menikah dengan seorang pilot. Sedangkan Dila si bungsu tengah mengambil spesialisnya untuk menjadi dokter spesialis di Singapura. Karena si Jeffrey suami Dinda sedang terbang karena pengantin baru dan juga belum mempunyai anak. Makanya Dinda mengajak Alisa untuk tidur di apartemennya, menemaninya di sana. Jadi, kemungkinan seterusnya akan terjadi kayak gitu. Alisa akan nginap di sana ketika Jeffrey lagi bekerja. Baiklah, kita kembali ke ceritaku saja. Lupakan kedua adikku, karena mereka mempunyai cerita sendiri-sendiri yang tak perlu kalian ketahui. Setengah jam berlalu, obrolan mengalir begitu saja antara aku dan Pak Ferdi. Banyak hal yang kuobrolin, mulai dari mengenai bisnis, mengenai politik, bahkan mengenai para wanita di Jakarta. Dasar, sepertinya Pak Ferdi ini mempunyai hobi yang sama denganku. Jadi sekarang ini mulai show up ya Pak ya mengenai politik kayak gitu ya Pak ya. Ujarku setelah Pak Ferdi yang notabene beragama non-muslim baru saja mengemukakan pendapatnya tentang yang dimaksud. Gak perlu dijelaskan detail karena sangat sensitif ya kawan. Well, karena mengobrol mengenai hal tersebutlah yang menyerempet masalah agama, pandanganku malah tertuju ke musola yang tak jauh dari tempatku. Lebih tepatnya di depan pintu musola, seorang wanita berkerudung jingga, lengkap dengan nikab yang nyaris menutup wajahnya itu berada. Dari sikapnya yang bersandar di dinding, di kakinya tertidur seorang anak perempuan yang juga berhijab. Kutaksir anak itu baru berumur di bawah 5 tahun. Aku tebak jika wanita itu adalah istri dari tersangka dan sedang diperiksa juga di dalam.